Halo guys, tadi aku habis dengerin satu podcast dari Suara Berkelas ya. Suara Berkelas tadi ngebahas banyak banget ya tentang perintis, pewaris, tentang eh, pengusaha gitu. Oke, mungkin di sini ya kita coba rangkum sedikit deh. Jadi ini hasil yang aku dapat gitu ya. Ini buat ya dokumentasi aku aja lah. Jadi ya hasil hasil yang aku pelajari dari podcast itu aku dokumentasiin di video ini. Ya mungkin nanti bisa aku tonton lagi di kemudian hari ya kayak gitu. Oke, tadi ada banyak banget hal-hal yang dibicarain di podcast tadi, mulai dari perintis, pewaris, pengusaha kayak gitu ya. Nah, tadi ada satu kata kayak gini, apa yang kita bisa, nah, tadi ya ada kata yang kayak gini, apa yang kita bisa itu belum tentu orang lain tuh suka. Apa sih maksudnya dari apa yang kita bisa belum tentu orang lain suka. Contohnya misal, kita misalkan bisa menggunakan satu alat ataupun kita bisa mengoperasikan sesuatu ataupun kita jago main game. Kita jago main game, kita fokus di game tersebut. Misalkan kita di fokus di Mobile Legend itu belum tentu orang lain tuh suka dengan apa yang kita lakukan. Mungkin dia iri ataupun dia emang nggak suka ngeliat kita main game kayak gitu. Terus ada juga kata-kata kayak gini eh, tentang perintis ini. Jadi kata-katanya gini, ini cukup menarik banget sih sebenarnya, cukup menarik dan ngebuka pikiranku juga ya. Di situ ada kata-kata setiap orang itu adalah ahli waris dari apa yang mereka rintis di masa lalu. Oke, gimana? Nangkep nggak? Nah, ini menarik banget sebenarnya. Ya, jadi apa yang kita apa yang jadi kita itu adalah ahli waris dari apa yang kita rintis di masa lalu. Jadi apa yang kita dapetin hari ini, apa yang kita peroleh saat ini, itu adalah buah hasil dari apa yang kita rintis di masa lalu, mungkin di 5 tahun ke belakang, di 10 tahun ke belakang, ataupun di kemarin, ataupun di minggu depan, teman-teman. Jadi apa yang kita rasain sekarang, itu apa yang kita perbuat di masa lalu, guys. Ya misalkan kita hari ini kita bisa menggunakan smartphone. Kita bisa menggunakan smartphone, kita jago. Kita bisa ngutak-ngatik smartphone, kita bisa buka WA, buka TikTok. Yaitu hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Kita beli smartphone-nya, kita belajar menggunakannya. Oke, misalkan kalian seorang afiliator, ya. Kalian seorang afiliator ya. Apa yang kalian dapat saat ini? Kalian misalkan dapat sehari 1 juta ataupun kalian dapat sehari ratusan ribu dari affiliate ya, itu kan buah hasil dari apa yang kalian rintis pada bulan lalu, tahun lalu ya, pada masa lalu kayak gitu ya. Kayak gitu, ini cukup membuka pikiranku juga, jujur aja. Kita lanjut. Terus ada juga di sini katanya kalau kalau kita oke, maaf tadi ada sedikit uh, ya ada sedikit berisik ya. Kita lanjut. Ada juga poin di sini tentang kesombongan. Jadi tadi katanya kalau kita menyerah terhadap sesuatu. Oke, lanjut ya. Kita ulang lagi tadi terkait kesombongan ya. Jadi katanya kalau kita menyerah terhadap sesuatu itu termasuk kesombongan. Jadi misal kita memposisikan diri kita, oh ya udahlah, eh, aku nggak mampu, saya nggak mampu melakukan hal tadi, saya nggak mampu melakukan itu. Nah, berarti kita itu udah sombong terhadap diri kita. Padahal kan kita belum berusaha, kita belum mencoba akan hal tadi. Ya, oke. Ya, kayak gitu kayaknya ya. Nah, ketangkap. Kita lanjut lagi ke poin selanjutnya. Di sini ada katanya konsisten itu gimana kita itu melangkah ke arah yang sama, bukan melakukan hal yang sama. Jadi tadi dijelasin katanya konsisten itu bukan kita ngelakuin hari ini ngelakuin menulis 5 bait terus besok 5 bait gitu. Bukan hanya kayak gitu, tapi konsisten itu kita melakukan hal ke arah yang sama. Tapi ya misalkan kita hari ini nulis 5 bait, besok kita nulis cuma 2 bait, terus
besoknya kita skip, besoknya lagi kita skip, tapi di besoknya lagi kita tulis lagi 2 bait misalkan, itu udah termasuk konsisten. Itu udah termasuk konsisten karena kita mengarah ke satu arah yang sama, yaitu kita menulis. Ya bukan cuma kita melakukan hal-hal yang sama terus gitu. Terus kalau kita nggak ngelakuin sekali itu kita nggak konsisten. Bukan gitu juga. Tapi walaupun kita dijeda 1 hari misalnya, tapi ketika kita mempunyai arah yang lurus, arah yang sama gitu. Jadi melangkahnya tuh ke arah yang sesuai dengan arah yang sebelumnya, itu udah termasuk konsisten. Gitu. Oke, lanjut di sini ada poin lagi katanya bengong. Bengong itu bagus. Kenapa bengong itu bagus? Katanya karena misalkan ya kita lagi nunggu sesuatu ya, kita lagi nunggu sesuatu, misalkan nunggu nunggu teman ataupun nunggu ojek online misalkan. Kita biasanya kan membuang waktu kita buat scrolling TikTok ataupun buka sosial media kayak gitu. Nah, kenapa kita nggak coba bengong aja? Kita nggak usah buka HP, kita nggak usah buka sosmed dan buka lainnya, tapi kita bengong, kita mikirin apa yang nanti mungkin ada di pikiran kita ya. Jadi si otak ini akan nge-scrolling sendiri apa yang ada di pikiran kita. Misalnya kita lagi bengong, kita tiba-tiba mikirin, oh ya nanti di sana mau ngapain. Oh, mungkin juga kita akan nge-scrolling masa lalu, ataupun kita bisa scanning lingkungan sekitar ya. Kita scanning, mungkin kita ngelihat hal-hal menarik gitu daripada kita scrolling. Karena ya scrolling kan, ya udah kita scrolling TikTok misalnya, ya udah kita nggak dapat apa-apa di situ. Tapi ketika kita bengong, kita bisa scrolling diri kita, kita bisa berpikir di situ langsung. Jadi kita bisa mengingat apa sih yang sebelumnya saya lakukan, apa yang akan saya lakukan selanjutnya, kayak gitu. Kayaknya yang saya sampai ya. Terus lanjut, di sini ada tiga tadi itu ada tiga ya. Jadi katanya kita itu harus pertama jual diri, terus jual solusi, sama jual mimpi. Nah, buat jual diri ini bukan berarti kita menjual diri kita kayak misalkan kita ya mungkin jadi LC ataupun apa, bukan kayak gitu maksud dari jual diri. Tapi jual diri itu maksudnya kita membranding diri kita, membuat reputasi diri kita sendiri. Contohnya mungkin di podcast kali ini juga saya jadi paham apa sih itu personal branding guys. Jadi sebelumnya mungkin saya nggak tahu personal branding itu apa ya. Jadi tadi saya nangkep lah, sedikit nangkep. Jadi saya mengartikan gini, personal branding itu apa yang kita lakukan ya dalam jangka panjang atau dalam jangka waktu tertentu ya, dalam waktu tertentu ataupun panjang, secara terus menerus nih. Dan kita tuh dikenal orang dengan kebiasaan yang kita lakukan ataupun dengan kondisi yang kita alami. Contoh misalkan saya suka makan banyak. Nah mungkin orang-orang akan mengenal kita si tukang makan. Nah itu branding diri kita itu yang dinilai oleh orang lain tadi. Misalkan kita suka menulis, ataupun kita misalnya jago IT, kita jago coding, ataupun jago bikin website segala macamnya. Orang-orang akan menilai kita itu sebagai ya udah, si orang ini nih dia jago jago bikin website, jago coding. Ya begitupun dengan motivator-motivator yang mungkin pernah kita dengar. Ya misalkan motivator itu, oh dia itu motivatornya. Jadi si dia tuh dikenal sebagai seorang motivator. Ya karena dia udah nge-branding diri dia menjadi seorang motivator di sana. Kayak itu yang saya pahami ya. Jadi menjual diri itu maksudnya kita menjual diri kita, menjual kemampuan apa yang ada di dalam diri kita. Kita menunjukkan kemampuan kita, misalkan memasak, ya udah kita dikenal sebagai si tukang masak, dikenal sebagai chef gitu. Yaitu yang kita jual kepada orang lain. Lanjut kedua itu ada menjual solusi, membangun lagi. Sorry salah. Itu menjual solusi ya. Jadi maksud dari menjual solusi itu ketika memiliki sebuah masalah ya, atau mempunyai sebuah masalah, misalkan di sebuah perusahaan ataupun di diri kita sendiri deh. Ini kita mulainya di diri kita sendiri aja. Menjual solusi itu jadi bukan maksudnya itu kita menawarkan solusi kepada orang. Misalkan orang lain punya masalah, ini solusi buat kamu kayak gini, solusi buat kamu kayak gini, nggak kayak gitu. Tapi
Membangun solusi itu membangun sistem, guys. Jadi misalkan untuk diri kita sendiri, kita membangun sistem untuk diri kita sendiri. Misalkan kita besok mau pergi sekolah. Nah, di malam hari kita bisa menyiapkan mulai dari pakaian, kita mau menyiapkan dari buku pelajaran, segala macam hal-hal yang mau kita pakai besok hari. Nah, itu kita di situ kita sudah menjual solusi untuk diri kita sendiri. Kita membangun sistem yang mana sistem itu dapat membantu permasalahan kita, memberikan solusi untuk diri kita. Nah, ini berlaku juga buat perusahaan-perusahaan. Misalkan perusahaan ini dia kesulitan di satu bidang. Nah, jadi perusahaan ini pasti mempunyai sistem yang mana sistem tersebut bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oke, misalkan permasalahannya itu di bidang pemasaran, otomatis si perusahaan ya pasti membangun sistem yang mana untuk menyelesaikan si masalah pemasaran tadi ya. Contohnya misalkan dia membuat tim atau membangun tim untuk melakukan analisis pasar, terus membuat promosi-promosi mau dari online sampai promosi offline kayak gitu. Nah, itu uh, maksud dari menjual solusi itu kita membangun sebuah sistem yang mana sistem tadi bisa memberikan solusi-solusi untuk semua permasalahan yang kita alami gitu ya, kayaknya ya. Ini yang saya tangkapnya. Selanjutnya ada menjual mimpi. Nah, jadi menjual mimpi di sini kita menawarkan apa yang kita impikan, apa yang kita punya di kepala kita kepada orang lain. Contohnya, saya misalnya seorang mahasiswa, ataupun saya seorang lulusan baru, ataupun saya seorang orang biasa yang mau mencari pekerjaan. Kita bisa menjual ide kita bisa menjual inspirasi kita kepada orang-orang yang memang mempunyai duit, ataupun kalau kita mau investasi kepada investor gitu. Kita menjual mimpi kita, kayak gini, kayak gini. Jadi, iya, kita menjual mimpi kita kepada orang lain. Tapi juga tadi ada satu catatan penting ya. Jadi kita itu jangan terlalu tergantung pada orang lain untuk menggapai mimpi kita. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita itu nggak bukan enggak sih, jangan terlalu tergantung pada orang lain untuk meraih mimpi kita. Kita harus fokus pada diri kita sendiri. Kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwasanya kita juga bisa. Bahwasanya diri saya juga bisa mewujudkan apa yang mewujud apa yang saya inginkan tanpa bantuan orang lain. Misalkan tadi ada satu contoh ya, dicontohin di sana di podcast tadi. Misalkan saya mau pergi ke Bandung. Nah, pergi ke Bandung itu kalau saya pergi sendiri ya, saya harus menghabiskan uang sekitar 2 juta. Nah, kalau misalkan saya mengajak tiga teman saya, otomatis saya hanya patungan sekitar mungkin 500.000. Jadi kita bagi empat. Misalkan ini mobil sewaan atau apa, kita bisa bagi empat. Nah, di situ saya tergantung pada orang lain dong. Jadi saya nggak akan berangkat dulu sampai saya mendapatkan tiga teman untuk patungan tadi. Nah, terus gimana kalau misalnya saya nggak punya tiga teman tadi? Apa saya nggak akan jadi ke Bandung? Nah, itu maksud dari kita jangan terlalu tergantung pada orang lain. Kita harus bisa mengusahakan mimpi yang kita punya itu. Dengan kita menjual mimpi kepada orang lain, jadi kita nggak usah terlalu berharap pada orang lain. Misalnya kita berharap ke teman kita, oh nanti tenang aku bantu buat ini mewujudkan mimpi kamu. Tapi dia cuma ngomong dan enggak melaksanakan, atau enggak kita punya mimpi tapi kita nggak punya partner. Misalkan aku malu banget nih nggak punya partner buat ngelaksanain ini, ya udah kita bangun aja mimpi kita sendiri. Misalkan kita mau punya usaha kedai ataupun usaha restoran gede, ya mungkin selagi kita nggak punya partner kita bisa bikin stand sendiri, misalkan jadi stand kecil kayak gitu. Kayaknya kayak gitu ya, nggak tahu, mungkin yang aku omongin mungkin ada yang salah atau yang apa ya. Ya ini yang aku pahami aja sih, mungkin banyak salahnya. Terus kita lanjut, ini buat dokumentasiku aja sih. Mungkin ada yang nonton ya silakan nonton. Nanti aku akan posting di YouTube. Terus di sini juga ada nih, jika kita dianggap nah katanya jika kita dianggap nggak setara, ya udah kita harus pindah. Ngapain kita tetap ada di sana? Contoh, misalnya kita masuk di sebuah komunitas atau komoditi yang mana mereka itu orang-orang kaya yang uh,
punya banyak uang, banyak harta dan lainnya. Sementara kita sendiri adalah orang, bisa dikatakan orang yang kurang mampu, orang miskin. Terus mereka memandang kita remeh, memandang kita, ya udah kamu itu nggak setara, nggak selevel sama kita. Ya udah kita harus pindah dari komunitas tersebut. Kita harus pindah ke komunitas yang mana uh, itu setara sama kita gitu. Kayak gitu bukan ya? Bukan kayak gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah konteksnya itu lebih ke, misalkan kita ke circle yang salah. Contohnya teman-teman kita suka suka uh, apa ya, clubbing gitu, mabuk-mabukan segala macam. Terus kita di situ nggak melakukan hal tersebut dan mereka menganggap kita, kenapa sih nggak kayak gini? Ya udah, ngapain ngapain nongkrong, misalnya ngapain nongkrong kalau kamu nggak ngelakuin ini gitu. Ya udah, berarti kita harus pindah dari tongkrongan kita tersebut. Kalau nggak salah kayak gitu ya, saya ingat betul. Tadi mungkin aku silap. Kita harus pindah. Ya udah, kita cari lingkungan baru yang mana itu ya setara dengan kita. Maksud dari setara itu, kalaupun dia nggak ngerokok, ya kita nggak ngerokok, dia nggak minum, kita nggak minum. Mungkin dari situ ya, kayaknya kayak gitu. Lanjut. Sini ada poin lagi yang aku catat di sini, katanya terkadang brand pabrik atau brand kecil itu lebih bagus daripada yang udah gede. Katanya kayak gitu. Ya mungkin juga ini benar dan juga iya, karena yang pabrik yang kecil ataupun brand kecil biasanya si ownernya itu dia langsung itu terkadang memantau langsung produksi ataupun proses pembuatan si barang yang dia jual, kayak gitu. Contohnya di brand sepatu misal, terkadang brand-brand besar itu kan ya udah gitu, owner atau pemiliknya dia itu nggak akan memantau langsung si karyawannya itu ke pabrik kayak gitu kan, karena ya udah dia udah bisa menikmati hasil. Dengan dia bersantai pun dia udah bisa menikmati hasil dari si pabrik sepatunya tersebut misalnya. Tapi berbanding terbalik dengan si brand kecil yang baru mulai atau baru merintis, terkadang si owner atau pemiliknya itu dia akan terjun langsung ke pabrik ataupun ke lapangan untuk memantau kinerjanya, ya kan. Jadi ya bisa agak teruji gitu, teruji mungkin kualitasnya karena dipantau sendiri oleh pemiliknya. Karena dan terkadang yang besar itu, yang pabrik besar ataupun brand besar, ya udah gitu, si pemiliknya itu dia nggak memantau, dia sibuk mungkin liburan, main golf dan lain-lainnya. Jadi ya udah, si produksinya itu ya dikelola sama karyawannya ataupun pakai mesin juga yang mungkin kualitasnya nggak sebagus buatan tangan kayak gitu. Terus ada juga poin, misalkan kita menjadi seorang atasan atau seorang manajer, ataupun kita mau merekrut seseorang menjadi karyawan kita sebagai bos, kita itu nggak bisa ngubah seseorang, kita nggak bisa ngubah seorang kepribadian dia, masa lalu dia, kayak gitu. Jadi misalkan kita mau mencari seorang yang cocok di kerjaan kita gitu ya, tapi ya udah kita carinya yang mempunyai skill, yang mempunyai kemampuan yang kita mau ya. Tapi jangan ngambil orang yang emang nggak punya kemampuan tersebut, tapi kita mau ngubah kemampuan orang itu gitu, ya itu nggak akan benar, karena kita nggak bisa ngubah seseorang itu. Misalkan si orang tersebut apa ya, dia tuh terlalu cepat cemas gitu ya, jadi dia sering cemas orangnya, mungkin dia punya trauma masa lalu yang ya itu nggak bisa kita rubah trauma tersebut. Jadi ya udah, kita kalau sebagai atasan, manajer, pokoknya yang rekrut gitu ya, kalau nggak salah, kita ya udah, kita sesuaikan sama apa yang kita butuh dan apa yang kita inginkan aja. Kita jangan memaksakan seorang untuk berubah kayak gitu. Lanjut, di sini ada juga, di sini ada kata-kata lagi kayak gini. I do you don't see, I do you see, terus I do you help,
I help, you do I see, you do see you. Jadi gini, uh, I do you don't see. Kita misalkan mempelajari sesuatu, kita nggak usah dilihat orang lain dulu sampai kita mahir. Jadi kita misalnya mempelajari sesuatu, kita nggak usah nampakin ke orang dulu. Kita belajar terus menerus, kita belajar terus sampai kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Ketika kita bisa, kita lanjut ke poin kedua yaitu I do you see. Kita melakukan, saya melakukan, kamu melihat. Jadi ketika kita udah ahli melakukan sesuatu ya, misalkan konteksnya kita pertama tuh belajar belajar apa ya, hmm, belajar apa, bikin website misalkan bikin website. Nah, yaudah saya belajar, kamu nggak ngeliat dari mulai awal saya belajar HTML, CSS, terus mulai ke tahapan-tahapan yang lainnya saya belajar sendiri. Ya udah, orang-orang nggak boleh lihat itu prosesnya, tapi kamu bisa melihat saat saya sudah ahli. Jadi I do you see. Nah, I do you see, saya melakukan hal yang udah saya bisa, udah saya ahli, dan kamu melihat hal tersebut kayak gitu. Terus I do you help, lanjut ke poin ketiga di sini, I do you help. Jadi saya melakukan, kamu membantu. Nah, maksudnya di sini saya melakukan hal tersebut, membuat sebuah website, coding kayak gitu. Kamu bisa membantu, misalkan kamu membantu hal-hal, mungkin memberi support atau memberi hiburan, ataupun kamu membantu membuat sebuah apa gitu. Kita ambil contohnya jangan website kayak gitu. Kita ambil contohnya lebih ke apa ya? You do I help. Kamu membuat, saya membantu. You do I see. Kamu melakukan, saya mau. Kamu, saya pergi. Iya benar, nggak apa-apa. Website juga tadi. Jadi I do you help. Jadi saya melakukan, kamu bisa membantu. Membantu ya, membantu apa aja dalam proses pembuatan website atau codingan tersebut. Entah itu dari supporting semangat ataupun yang lainnya, ataupun kamu membantu berbagai baris ataupun yang lainnya. Lanjut ke poin keempat, di situ ada you do I help. Jadi kamu melakukan, saya membantu. Jadi maksudnya itu, ya udah, kamu melakukan hal tersebut, saya bantu, saya support. Karena kamu tadi telah membantu saya, kamu udah melihat saya, kamu udah melihat saya jago misalnya membuat website tersebut, kamu tertarik, ya udah, kamu melakukan, saya bantu pelan-pelan. Saya bantu pelan-pelan sampai kamu bisa. Nah, lanjut ke poin selanjutnya yaitu you do I see. Terus lanjut, ketika kamu udah bisa, kamu melakukan itu, jadi saya hanya memantau, saya hanya melihat kamu melakukan hal-hal tadi sambil kamu belajar lagi, ya sambil kamu pahami dan kamu lakukan, tapi saya tetap melihat di sini, tetap memantau. Lanjut ke poin terakhir, you do see you. Jadi ya udah, kamu melakukan, saya bye bye, saya pergi. Karena kamu udah lancar, udah bisa, dan udah ahli dalam hal tersebut. Lagi batuk ya, lagi agak kurang kuat. Nah, udah. Terus ada juga kayak gini katanya, sebagai atasan ataupun sebagai atasan lah. Sebagai atasan itu, misalkan saya sebagai atasan, aku tuh bisa membiarkan mereka tuh bebas. Mereka itu maksudnya si karyawan, ataupun konteksnya anak katanya tadi ya. Nah, ketika kita bisa menanggung kesalahan mereka, jadi yaudah, ini tadi pokoknya kata-katanya gini ya, sebagai atasan, aku bisa membiarkan mereka bebas sejauh kita bisa menanggung kesalahan mereka. Tadi dikasih contohnya sama narasumber di sana di podcast. Contohnya tuh dalam keluarga, ya, dia berperan sebagai sosok ayah yang mempunyai anak. Ya. Mungkin terkadang kalau anak berkeliaran di sekitar rumah, ya udah bebas, bodo amat gitu, ya kan? Bukan bodo amat, maksudnya
ya udah mau melakukan hal apapun ya karena masih merasa aman karena di dalam rumah. Tapi beda cerita dengan ketika di jalan, misalkan mau menyeberang jalan. Nah, otomatis kita itu mempunyai rasa kurang nyaman, kurang aman gitu lah terhadap jalanan. Nah, jadi sebagai seorang ayah pasti ingin memegang tangan anaknya, misalkan ingin memegang tangan anaknya, memastikan saat menyeberang tuh nggak akan terjadi apa-apa, karena di jalan itu kan pasti kendaraan itu lalu lalang dengan cepat ya, gitu. Jadi kalaupun akan terjadi apa-apa bisa menarik tangannya, ya bisa menyelamatkan gitu. Ya, kayak gitu sih. Cuma tadi ada juga kayak contohnya tuh kayak misalkan di perusahaan, misalkan kita udah kerja 3 tahun 4 tahun, 3 tahun 4 tahun dan kita misalkan udah kenal sama si atasan. Terus di 3 tahun 4 tahun itu di 1 tahun 2 tahun pertama mungkin si atasan tuh sering menegur segala macam atas kesalahan kita. Nah, di 3 tahun ke atas yang selanjutnya bukan berarti kita nggak ngelakuin kesalahan. Kita ngelakuin kesalahan, tapi karena si atasan kita tadi udah tahu gitu ya. Jadi dia bisa memperbaiki apa yang eh, menjadi kesalahan kita. Ya dari kata-kata ini, aku bisa membiarkan mereka eh, bebas sejauh kita bisa menanggung kesalahan mereka sebagai atasan. Jadi sebagai atasan itu harus bisa memberikan kebebasan kepada setiap karyawannya sejauh si atasan tadi bisa menanggung kesalahannya. Maksudnya menanggung tuh mungkin bisa memperbaiki, ada kesalahan satu mungkin dia bisa memperbaiki dengan kinerja atau pengalaman yang dia miliki kayak gitu. Lanjut di sini ada dua kalimat dua kalimat di sini ada who, yang pertama itu who know me, yang kedua uh, dan uh, dan kamu itu kenal aku sebagai apa. Yang pertama itu who know me ya, jadi kamu kenal aku, apakah dia mengenal kita, apakah teman-teman kita mengenal kita sebagai apa gitu. Misalkan tadi kayak nge-branding diri tadi, misalnya dikenal sebagai seorang yang suka makan, seorang yang suka meminjam duit, seorang yang suka belajar, seorang yang suka menulis, membaca, kayak gitu. Eh, dan kamu kenal aku sebagai apa? Jadi eh, si teman-teman kita itu mengenal kita sebagai apa? Misalkan dia mengenal kita sebagai orang yang suka minjem duit tapi nggak bayar, misal, ataupun dikenal sebagai orang yang ramah gitu. Jadi ini apa yang mereka kenal di diri kita, dan mereka kenal apa sih pada diri kita gitu. Kayaknya gitu ya. Terus terus tadi juga ada menyangkut pewaris dan perintis juga katanya. Jadi sebenarnya pewaris itu nggak sepenuhnya dia mewarisi semua yang diberikan orang tuanya. Terkadang pewaris juga dia harus merintis untuk diri dia sendiri. Karena tadi ada kata-kata kekayaan itu harus diwariskan berbarengi dengan mental dan keahlian. Mental dan keahlian. Jadi percuma misalkan seorang anak diberikan kekayaan 1 miliar, tapi dia nggak punya mental dan keahlian untuk mengelola tadi. Dia kan nggak dapat keahlian marketing dari orang tuanya, keahlian public speaking dari orang tuanya kayak gitu. Ya uang tadi akan percuma, akan dihambur-hamburkan saja. Jadi secara nggak langsung si pewaris tersebut dia juga merintis untuk diri dia sendiri, merintis dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, dia bisa memasarkan produknya, dia bisa merintis perusahaan kayak gitu. Jadi untuk pewaris itu nggak sepenuhnya dia mewarisi semua, tapi dia juga merintis apa yang dia butuhin untuk diri dia sendiri. Ya diri kita juga sih yang sebagai perintis ya, ya kita double sebenarnya. Lanjut ini yang terakhir nih kayaknya, terkait terkait zona nyaman. Zona nyaman di sini, apakah kita itu harus keluar dari zona nyaman? Terkadang mungkin kita merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Kita misalnya kita sedang pengangguran, kita bisa tiduran seharian.
kita bisa main HP, scrolling dan lainnya katanya ya. Nah, terus tadi sempat ada yang jelasin gini, kita mungkin harus keluar dari zona nyaman ya. Mungkin kita harus keluar dari zona nyaman agar bisa bertumbuh katanya. Agar kita bisa bertumbuh. Mungkin ungkapan tersebut sedikit benar ya, karena emang kalau kita mau bertumbuh ya kita harus sedikit berusaha, banyak berusaha, fokus. Ya kita harus keluar dari zona nyaman kita tadi. Tapi itu enggak sepenuhnya benar juga. Terkadang kita juga harus menikmati zona nyaman tadi. Kalau kita keluar dari zona nyaman tanpa modal, tanpa pertimbangan, mungkin kita akan merasa, oh kita mengambil langkah yang salah ya. Karena kita udah keluar dari zona nyaman yang telah kita bangun tadi. Ya, kayaknya kayak gitu. Jadi, kalaupun misalnya kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau ngambil langkah selanjutnya, mungkin kita harus mempersiapkan beberapa hal untuk kita bisa melangkah ke jenjang selanjutnya, melangkah untuk memperbaiki diri kita. Jadi nggak asal saya mau keluar dari zona nyaman, saya harus kayak gini. Ya udah, kita ke sana aja. Misalnya kita mau ke satu tempat, walaupun kita mau melakukan sesuatu tanpa punya modal atau pertimbangan dulu, itu ya sama aja bohong gitu. Kayaknya kayak gitu. Terus ya intinya, tapi ada juga orang yang bilang kayak gini sih. Katanya, ngapain kita keluar dari zona nyaman kalau kita udah nyaman gitu ya. Ngapain gitu? Kita keluar dari zona nyaman yang ya udah kita padahal nyaman di situ. Kita udah nyaman, kita udah bisa merasakan kenikmatan atas hal yang kita lakukan sebelumnya gitu. Dan kita menemukan kenyamanan itu, kenapa kita harus keluar lagi? Kayak gitu. Ya, bingung juga sih. Tapi terkadang sebenarnya bisa aja sih di ini. Jadi ketika kita belum belum mempunyai zona nyaman, misalkan mungkin zona nyaman kita negatif, misalkan kita pengangguran segala macam, belum mempunyai penghasilan, kita harus berani keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, ketika kita udah keluar dari zona nyaman tersebut, kita udah berusaha bertahun-tahun, kita menemukan zona nyaman kita yang baru, hidup berkecukupan segala macam, ya udah ngapain kita keluar kalau kayak gitu kan. Jadi ya udah kita keluar dari zona nyaman yang kurang baik, kita harus menciptakan zona nyaman kita sendiri gitu. Kayaknya kayak gitu aja nih, udah habis ya, lumayan 2 lembar tadi, nyatet dikit ya. Mungkin udah cukup sekian, ini hasil dokumentasi aku pada podcast kali ini yang aku tonton ya. Ini cukup bermanfaat banget, membuka sedikit pola pikirku, banyak bahkan, tentang branding itu apa, tentang pewaris perintis itu apa, tentang banyak hal banget yang aku pelajari dari satu podcast tadi, 1 jam 12 menit kalau nggak salah. Aku di sini bikin video sekitar setengah jam lebih ya. Ya udah sih, terima kasih kalau yang ada yang nonton, terima kasih nih. Ya kalaupun nggak ada yang nonton ya, ya ya nggak masalah juga, ini hanya buat dokumentasi aku pribadi. Mungkin nanti aku bisa ngeliat ini di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, mungkin di beberapa tahun ke depan aku bisa ngeliat, oh oh anjir, ternyata aku dulu pernah kayak gini ya, kayak gitu. Oke, thank you. See you next time.